Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nadia Asrita dan rekan saya Roza Paulina dan rekan saya Nur Lafsa. Nah, di sini kami telah berada di Pondok Pesantren Ar-Rasyid bersama Pak Ustadz Naufal Al-Farabi. Pak Ustadz, apa sih ruang lingkup ibadah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada mbak-mbaknya ya, berdua dari Universitas Jambi dan India yang sudah bersedia atau berkenan untuk datang di silaturahmi ke pondok kami. Perlu kita ketahui bahwa yang mengikuti ibadah ini adalah sebagaimana yang memang umat Islam ketahui sebenarnya Islam ini terdiri daripada 5 perkara. Dan dikatakan dengan rukun Islam. Yang pertama, syahadat, ada 2 kalimat syahadat. Terhadap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sholat, dan yang ketiga puasa, yang keempat zakat, atau yang kelima haji bagi orang yang lain. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya orang yang mukmin atau orang yang beragama Islam wajib mengerjakan 5 perkara yang ada di dalam rukun Islam ini agar kita menjadi orang Islam yang mengerjakan rukun Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam rukun Islam ini ada yang namanya sholat. Sholat ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila seorang ini punya karakter yang jelek di dalam hidupnya atau titik negatif, berarti dia suka melakukan kemaksiatan yang berjudi atau minuman mabuk, maka Islam ini punya seperti penghalang tamengnya baik kita ini tidak tercegah dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif. Nah, maka kita disuruh atau diwajibkan oleh agama kita sendiri yang Islam untuk mengerjakan sholat itu sendiri. Karena sholat ini punya peran penting di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam hadis, man aqama sholat faqad aqamad din, wa man taraka sholat faqad hadamad din. Rasulullah SAW katakan di dalam kaulnya bahwasanya orang yang mengerjakan salat maka dia telah menegakkan agama. Tapi sebaliknya orang yang telah meninggalkan salat maka dia dikatakan sebagai orang yang menghancurkan agama. Karena salat ini merupakan tiang agama, yang mana diibaratkan seperti ada sebuah rumah yang mempunyai 5 tiang. Yang mana tiang yang penguat di dalam rumah ini, bangunan ini sendiri terdapat di tiang yang di tengah. Tiang di tengah itu dinamakan sholat. Kalau diibaratkan sholat. Jadi apabila seseorang telah meruntuhkan tiang yang pertama, tiang yang kedua, tiang yang berada di tengah, maka seakan-akan ini sudah meruntuh rumah yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu juga dengan kita selama hidup di dunia ini harus punya konektivitas kita terhadap Allah atau terhadap Tuhan kita. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Gitu. Karena koneksi kita terhadap Allah, kita itu bisa bertemu dan bermunajat, bisa berhadapan dengan Allah itu ketika sholat. Kemudian kita merasakan sendiri ketika kita sujud, bahwa kita ini sangat-sangat merasa kedekatan kita terhadap Allah. Kita sholat ini punya peran penting di dalam hidup kita. Mana sholat ini juga di dalam seni kesehatan, bahwasanya sholat ini merupakan gerak-geriknya, sujudnya, rukuknya, istidalnya ini merupakan seperti senam-senam kesehatan. Apabila kita kerjakan, kita sering mengerjakan sholat, maka sehatlah hidup kita begitu. Jadi apabila kita jarang mengerjakan sholat, maka bagaimana badan kita ini akan sehat. Sedangkan senam-senam badan kita sendiri tidak pernah dibuat untuk senam. Kita tidak pernah sholat. Gitu. Kalau ingin nanya, katanya kan sholat itu mencegah dari perbuatan maksiat. Nah, ada seorang tahfiz yang pacaran itu bagaimana ya Ustaz? Oh gitu. Jadi kalau ada orang yang
tetap sholat tapi tetap melakukan maksiat atau dikatakan isti sholat terus maksiat jangan ya. Nah, maka itu jangan salah sholatnya, salah kepada orang yang mengerjakan sholat. Karena apa? Mungkin ketika dia mengerjakan sholat tidak dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, sehingga sholat yang dibuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah, suatu saat nanti apabila orang itu tidak pernah meninggalkan sholat, tapi dia tetap mengerjakan kemaksiatan, percaya nanti pasti ada masanya dia untuk disadarkan oleh Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita ini seperti negatif thinking lah, bila dia katakan kalau ada orang yang mengerjakan sholat tapi masih suka malik, ya, tapi masih suka pacaran atau bahkan kemaksiatan lain, atau yang lebih parahnya lagi seorang hafiz Quran ya, yang hafal Al-Quran, yang hafal ayat Allah tapi masih melakukan kemaksiatan, maka jangan salahkan sholat, jangan salahkan ibadahnya, salah orang yang mengerjakan sholat. Mungkin selama dia sholat tidak ada kekhusyuan, ketawaduan yang mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itulah yang buat dia masih belum bisa berbuat baik. Tapi insya Allah Rasulullah katakan sendiri, orang yang masih punya konektivitas, atau ibaratnya kita ini punya satu kabel menuju Allah. Kalau ibaratnya sebuah koneksi, kalau semua kabel terputus maka tidak bisa untuk berhadapan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena koneksi kita terputus, semua kabel terputus, tapi tinggalkan satu koneksi. Kalau kita tidak bisa mengerjakan zakat, tidak bisa mengerjakan puasa, tidak bisa mengerjakan haji, maka kita mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melalui sholat yang punya koneksivitas kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini masih bisa untuk berhadapan atau masih dianggap sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya lagi, bagaimana kalau misalnya seorang tukang bengkel kan kalau baju itu kena oli tuh, ketika waktu azan beliau sholat pakai pakaian yang kurang bersih seperti itu, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Jadi insya Allah Islam sendiri menurut syariat bahwasanya syarat kita untuk berhadapan kepada Allah atau sholat ini tidak harus bersih, tapi tidak harus baju kita bersih, ya, tidak harus tidak ada noda hitam atau tidak ada noda biru atau noda lainnya, itu tidak harus. Tapi yang diharuskan di dalam sholat sendiri ini tidak terkena najis, itu intinya. Biasanya sholat ini tidak harus dengan baju yang bersih kembali, baju baru, baju yang bersih, baju yang wangi, tidak. Asalkan baju tersebut tidak terkena najis, maka boleh-boleh saja bagi orang yang bengkel tadi contohnya, atau pekerja-pekerja lain yang memang dia ini sulit untuk membersihkan badannya kembali ya, karena dia nanti akan mengulangi pekerjaan dia lagi, maka sholat saja dengan pakaian yang memang kotor, boleh dikatakan kotor tapi tidak najis, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau pakaian sebersih apapun, kalau terkena najis, pakaian baru terkena najis, ya tetap tidak bisa dibawa sholat. Yang penting itu bukan bersih atau tidaknya, suci atau tidak, terkena najis atau tidak. Kan pernah dengar ceramah tentang kalau sholat subuh itu lebih baiknya tuh mandi karena berhadapan dengan Allah kan. Iya kan, gitu kan. Itu gimana? Apakah sah kalau tidak mandi? Tidak mandi kan? Nah, tadi kan dikatakan lebih baiknya, lebih baiknya, bukan bersangkutan dengan sah atau tidaknya sholat. Kalau dibilang lebih baik ya lebih baik mandi lagi. Bahkan disunahkan dalam kita 5 waktu ini sunahnya mandi terus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini sunahnya mandi lebih baik. Karena ada kesunahan dalam arti begini, sunah ini apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa sama sekali, karena dia hanya sebuah kesunahan untuk mengerjakan atau pahala tambahan kita untuk mengerjakan sholat. Lebih bagusnya untuk mandi. Kalau tidak mandi, nggak apa-apa. Asalkan dia suci itu. Nah, saya mau nanya. Ya. Di sini kan
sama kan. Gurunya Islam, mahasiswanya mayoritas Islam. Waktu itu lagi ngajar ya gurunya lagi ngajar, terus azan bunyi, tapi gurunya tetap melanjutkan pembelajaran, tidak menyuruh anaknya sholat atau gimana. Tuh dosa yang meng itu berdosa atau tidak sih? Iya, apa dosanya ditimpa kepada guru apa ke mahasiswanya? Iya, itu kan karena melalai tadi kan, melalai sholat tidak tepat waktu ya. Iya. Ya. Nah, perlu juga diketahui bahwasanya sholat tidak tepat pada waktunya bukan berarti ini kita mendapatkan dosa seperti orang yang meninggalkan sholat. Karena di dalam waktu sholat sendiri ini terbagi menjadi 3. Ada waktu awal, wusta, akhir. Nah, yang mana ini mempunyai fadilah atau keutamaannya sendiri-sendiri. Sholat di waktu pertama mendapat ridwan Allah, sholat di waktu kedua mendapat maghfirah, sholat ketiga di waktu ketiga diangkatkan atau derajatnya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, dalam konteks perkuliahan memang begitu ya. Jadi untuk sholat ketika waktu mata pelajaran itu baru dimulai. Begini, kalau mata pelajarannya dipelajarkan, dikerjakan atau guru dosen sedang menerangkan pelajaran sehingga waktu ini sampai keluar waktu sholat, maka ini guru yang berdosa. Tapi kalau guru hanya sekedar setengah jam setelah waktu azan keluar kita, maka kita punya kewajiban sendiri-sendiri itu. Kalau kita nak sholat bukan salah guru, ya salah kita karena saya mau kadang kewajiban guru sudah berkursi. Demikian wawancara kami bersama Ustadz Naufal Al-Farabi. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.